Selamat pagi. Tapi gak udan yo, mandek udane. Hari ini kami berolahraga menuju ke arah Sidoarjo, mengunjungi sebuah candi di dekat Bandara Juanda, Surabaya. Tepatnya berada di sebelah selatan Bandaran Udara Juanda, 25 km dari tempat tinggal kami. Pagi ini cuaca mendung. Tadi sempat gerimis sebentar, tapi kami lanjut saja karena kami cek di HP cuaca Juanda. Arah hujan ke timur, jadi makin menjauh dan cuaca tidak ada awan basah. Oh ya, kita bisa melihat di WiFi Juanda lewat HP. Biasa kalau kami akan berpergian dan melihat mendung, kami cek dulu ada awan mendung dan arah angin. Di situ kita bisa melihat tempat tujuan kita dan waktu kita dalam perjalanan kira-kira terang atau masih hujan. Hari ini hari Minggu, jadi banyak yang sedang berolahraga. Baiklah, kita kembali ke Candi Tawangalun yang akan menjadi tujuan kita kali ini. Di candi ini ada kisah putri cantik, berikut kisahnya yang terkait dengan candi tersebut. Candi Tawangalun adalah peninggalan Kerajaan Majapahit yang diperkirakan didirikan pada tahun 1292 Masehi atau masa pemerintahan Raja Brawijaya II. Menurut legenda masyarakat setempat, candi ini didirikan oleh Putri Alun, selir Raja Brawijaya. Pada masa Kerajaan Majapahit, ada seorang penguasa lokal yang bernama Resi Tawangalun. Dia adalah penguasa di daerahnya. Raja Majapahit tidak suka dengan daerah yang dikuasai Resi Tawangalun karena orang-orang daerah tersebut terkenal kasar-kasar dan mempunyai kebiasaan memakan daging mentah. Resi Tawangalun mempunyai putri yang bernama Putri Alun. Suatu ketika Putri Alun menyukai Raja Brawijaya, yaitu Raja Majapahit di masa itu. Putri Alun meminta kepada ayahnya untuk merubah tabiat dirinya menjadi baik agar Brawijaya tertarik kepadanya. Jadilah sang Raja Brawijaya mempersunting Putri Alun, menjadikan dia selirnya. Lama-kelamaan sifat asli Putri Alun muncul dan terlihat oleh orang istana ketika Putri Alun melihat daging yang berada di depannya dan dia memakan mentah-mentah daging tersebut. Kabar berita kalau Putri Alun memakan daging mentah tersebut sampai di telinga sang raja. Raja Brawijaya marah dan kesal saat mendengar kabar tersebut. Tanpa pikir lagi sang raja mengusir Putri Alun dari istana dalam keadaan hamil. Putri Alun pun kembali ke ayahnya dan melahirkan anak yang diberi nama Aryo Damar. Waktu terus berjalan dan Aryo Damar sudah besar. Awalnya Aryo Damar mengira kalau Resi Tawangalun adalah ayahnya, tetapi dia ada keraguan karena ibunya memanggil Resi Tawangalun dengan sebutan ayah. Aryo Damar penasaran dan dia menanyakan kepada ibunya siapa sebenarnya ayah kandungnya. Putri Alun pun menjawabnya bahwa Raja Brawijaya adalah ayah kandungnya. Aryo Damar kemudian meminta restu dari ibu dan kakeknya untuk mencari ayah kandungnya. Ketika Aryo Damar sudah sampai di Majapahit dan bisa menghadap ke Raja Brawijaya, Aryo Damar mengaku bahwa dia adalah anak Raja Brawijaya dari selir Putri Alun. Raja Brawijaya tidak mau mengakui dia sebagai anaknya karena masih dendam telah ditipu. Dan diceritakan di Babat Tanah Jawa bahwa
Resi Tawang Alun dan putrinya adalah siluman. Jadi Raja Brawijaya menikah dengan siluman, putri Resi Tawang Alun, yaitu Putri Alun. Raja pun memberi 3 syarat yang mustahil untuk dipenuhi oleh Aryo Damar. Dan jika dia bisa memenuhi syarat tersebut, Raja Brawijaya mau mengakui Aryo Damar sebagai anaknya. 2 syarat dapat dilalui oleh Aryo Damar atas bantuan kakeknya yang merupakan Resi Sakti Resi Tawang Alun. Raja Brawijaya yang sudah terlanjur kesal dengan Resi Tawang Galun, dia memberikan syarat yang terakhir, yaitu jika dia bisa membunuh Resi Tawang Alun, maka Aryo Damar akan diakui menjadi anaknya. Sebenarnya Aryo Damar bisa melaksanakan tugas tersebut, akan tetapi dia bingung harus bagaimana. Putri Alun prihatin terhadap nasib anaknya dan mendirikan sebuah candi yang diberi nama Tawang Alun sebagai wujud rasa kasihnya terhadap Aryo Damar. Aryo Damar masuk ke dalam candi tersebut, candi Tawang Alun yang memang khusus dibuat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Aryo Damar berpikir tentang makna-makna kehidupan dan juga pilihan-pilihan yang harus dia pilih. Karena terlalu lamanya berada di dalam candi sampai-sampai keberadaannya tidak diketahui lagi, Arya Damar pun muksa atau menghilang di dalam candi itu. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, Resi Tawang Alun yang sejatinya merupakan bangsa jin masih sering terlihat melakukan semedi di reruntuhan candi ini. Kehadirannya dirasakan terutama saat malam bulan purnama, ujar salah seorang warga sekitar. Sampai saat ini, masyarakat di sekitar candi juga sering melakukan acara selametan atau upacara tumpengan setiap malam Kamis atau pada saat bulan purnama sebagai bentuk ritual tolak balak. Dari susunan sisa-sisa candi yang masih ada, candi ini digolongkan Candi Pendarman. Candi Pendarmaan adalah bangunan suci yang didirikan untuk menghormati dan memuliakan roh tokoh yang telah meninggal, seperti raja atau tokoh penting. Candi ini berfungsi sebagai tempat pemujaan dan penyimpanan abu jenazah, sekaligus sebagai simbol status dan legitimasi kekuasaan dari dinasti yang berkuasa di masa itu. Kita sudah sampai di area candi. Jadi disinilah Aryo Damar menghilang, atau bahasa Jawanya Mokso. Tidak seperti pada umumnya, candi dibuat di daerah berpenduduk, tetapi candi ini didirikan di atas bukit, dikelilingi lumpur pada saat itu. Candi Tawang Alun ini berada di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Saat ini memiliki kondisi bangunan yang hampir ambruk atau runtuh. Sedangkan di sekitar lokasi Candi Tawang Alun ini berserakan batu bata merah yang diduga bagian dari bangunan candi. Kondisi lingkungan sekitar Candi Tawang Alun juga unik. Terdapat semburan lumpur berukuran kecil semacam semburan lumpur lapindo di Porong. Adapun candi ini masih digunakan ritual oleh masyarakat sekitar sehingga masih terlihat bersih dari rerumputan. Ada versi lain dari cerita Tawang Alun ini, yaitu suatu ketika
Raja Brawijaya ingin memiliki seorang selir yang luar biasa cantiknya. Kabar ini sampai ke telinga Raja Tawangalun, penguasa dari dunia lain siluman, untuk memenuhi permintaan sang raja. Raja Tawangalun merubah seorang putrinya yang berwujud raksasa bernama Dewi Minarni menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Raja Tawangalun memberikan syarat kepada putrinya agar tidak memakan daging mentah, sebab jika dia melanggar, wujud aslinya akan kembali. Demikianlah olahraga kami dan sedikit cerita tentang tempat yang kami kunjungi. Semoga manfaat. Hari ini cukup 53 km keliling sampai rumah lagi karena nanti sore ramalan cuacanya mendung dan cenderung hujan. Semoga semua rekan-rekan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam berolahraga. Salam sehat.